Salam dan selamat pagi saudara, senang sekali program obrolan ekonomi dari kantor Berita Radio KBR 68H Jakarta kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Taufik Wijaya dibantu rekan Dimas Rizky, dan pagi ini kita akan mengulas tema apa ini, Dim? Pagi ini kita akan mengulas tema soal tas-tas branded. Begitu Bung Taufik. Tas-tas bermerek begitu ya. Tas-tas bermerek, betul. Untuk berbincang soal ini, soal usaha yang digeluti oleh Mbak Dini Indra yang saat ini sudah hadir di studio KBR 68H. Kita akan berbincang nanti soal kiat Mbak Dini ya, dan juga mungkin tips-tips entrepreneurship ya begitu yang dilakukan oleh Mbak Dini untuk mengelola dan membesarkan usahanya. Ya, di studio saat ini sudah bersama kita saudara Dini Indra, pendiri Butterfly Republic begitu ya, sebuah Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ini tas bermerek begitu Mbak Dini ya. Iya, betul. Nah, nanti tentu saja saudara kami akan undang Anda untuk berinteraksi dengan Dini Indra berbincang soal ini. Ya, saudara, pada pertengahan 2012 lalu, Dini Indra membuka butik tas mewah dengan konsep yang unik. Dini menawarkan alternatif investasi yang sangat menjanjikan, sekaligus hemat bagi Anda kaum hawa yang ingin tampil gaya atau modis. Dengan modal sebut saja sekitar 20-an juta rupiah, Anda bisa memakai tas mewah dengan nilai total mencapai ratusan juta rupiah. Ya, kita akan berbincang langsung dengan ini. Ya, Mbak Dini, ini kenapa tas yang dipilih? Kenapa tas yang dipilih? Karena sepertinya kalau kita lihat di mall itu ibu-ibu semua pakai tasnya selalu menggunakan tas-tas bermerek ya. Jadi itu tidak bisa dipungkiri, itu menjadi gaya hidup dari orang Indonesia gitu. Jadi selain itu juga mungkin minat atau hobi Anda juga ikut mempengaruhi? Ya, saya suka dengan tas. Oke. Nah, dan sayangnya saya bukan kolektor gitu. Oh, tapi bukan kolektor ya? Saya bukan kolektor. Tidak seperti salah satu tersangka ya. Yang kalau saya kolektor, saya nggak mungkin punya konsep seperti ini. Ya, Mbak Dini, ini idenya dari mana sih untuk membuka investasi seperti ini? Idenya dari pengalaman pribadi. Jadi saya tahu sekali bagaimana susahnya untuk mencari uang ya. Jadi kalau kita istilahnya membeli sesuatu untuk yang tidak bisa dijual belikan lagi atau diinvestasikan, kok kayaknya sayang gitu. Akhirnya, tapi saya juga tidak bisa memungkiri saya suka dengan tas gitu. Apalagi tas itu nilainya ratusan ribu sampai jutaan. Nah, gitu. Ini usaha ini awalnya dari Anda sendiri atau Anda juga mengajak rekan atau mungkin teman seperti itu? Saya sendiri sih. Ini bisa Anda ceritakan tahun berapa dan awalnya seperti apa saat Anda mulai terjun di usaha ini? Tahun 2010 itu saya pernah tinggal di Jepang. Kemudian pada saat saya tinggal di Jepang, saya sering didatangi oleh teman-teman yang berkunjung ya. Jadi, saat Anda pulang ke Indonesia? Enggak, waktu saya masih di Jepang gitu. Ya kan kita tinggal di luar negeri, ada teman datang, kita senang ya, kita ajak jalan-jalan. Nah, kebetulan di sana itu banyak sekali toko-toko second hand. Gitu. Dan saya ajak mereka ke sana, mereka seneng tuh. Mereka lihat gitu bahwa wah, menarik sekali ya, kualitasnya bagus, harganya juga menarik gitu. Akhirnya pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka meminta tolong saya untuk mencarikan tas dengan budget sesuai mereka. Waktu itu 5 juta rupiah gitu. Waktu itu bilang, tolong dong Din, kamu cariin tas dengan budget saya, modelnya terserah kamu, nanti kamu tolong kirimin informasinya ke saya gitu. Jadi dengan bermodalkan BlackBerry Messenger waktu itu, saya cuma foto-foto. Media sosial ya? Media sosial, enggak sih, saya nggak pakai media sosial. Jadi saya benar-benar berdasarkan hanya mengandalkan BBM gitu. BBM aja, saya nggak pakai media sosial gitu. Jadi hanya berdasarkan trust gitu, kepercayaan gitu. Jadi pada saat mereka percaya sama saya carikan, saya kirim fotonya, kemudian saya informasikan kekurangan maupun kelebihan tas tersebut, dan mereka setuju untuk membeli. Pada saat mereka setuju membeli, mereka bilang gimana caranya, ya kan? Pada saat gimana caranya, saya bilang ya udah transfer aja ke rekening saya. Berarti Rp1 yang mereka transfer ke saya aja udah luar biasa kan? Iya kan? Jadi saya bilang kalau kamu nggak transfer cepet, saya nggak jamin ya tasnya ada loh, karena saya nggak beli. Betul. Gitu, saya nggak nyetok gitu. Akhirnya mereka langsung transfer full payment. Jadi ada uang ada barang begitu ya? Iya. Jadi saya ada uang ada barang. Jadi saya cuma bantu kan istilahnya gitu. Kalau misalnya itu kamu transfer dan
semua amount semua total jumlah harganya loh. Saya nggak pernah kasih cicilan atau apa gitu. Ya udah akhirnya mereka transfer, saya belikan, saya kirim ke mereka. Itu 4 tahun silam ya. Iya. Itu Mbak Dini sudah mengambil keuntungan dari situ. Iya dong, kita ambil keuntungan, tapi ya nama bisnis tetap bisnis, tapi memang dengan budget sesuai mereka. Jadi saya benar-benar saat itu mencarikan yang sesuai dengan keinginan dari harga, bentuk, warna maupun model gitu. Iya. Gitu aja nah, sih. Nah, itu 4 tahun silam. Kemudian Anda bawa ke Indonesia usaha atau bisnis ini. Iya, jadi saya tetap berinteraksi dengan teman-teman saya di Indonesia, Indonesia. Kemudian saya juga sering gitu teman-teman yang sudah beli nih seminggu yang lalu, kemudian mereka bilang, "Aduh, kok tas yang ada di profile picture waktu itu kan kayak di BB kan kita suka gitu. Itu kok lucu banget warnanya, tapi aku baru beli kemarin warna coklat gitu. Aku mau dong yang warna orange, tapi sayangnya kok kayaknya aku mesti biaya untuk sekolah anakku nih atau apa nih, atau aku mesti bayar cicilan ini itu. Jadi sebenarnya intinya saya berpikir mereka tuh sebenarnya mampu kok beli. Tapi apakah untuk sesuatu abis beli kemarin seminggu yang lalu terus beli lagi kok kayaknya sayang ya gitu. Jadi saya berpikir ini sebenarnya mereka mampu beli at least 1 atau 2, tapi mereka punya keinginan untuk gonta-ganti karena bosan karena warna atau bentuk dan lain-lain. Just simple kayak gitu aja sih. Jadi setelah itu saya tercetuslah konsep 2 for 24 ini. Orang bisa invest 2 tas jadi membership saya. Kemudian mereka bisa gonta-ganti 24 tas lainnya di kelas yang sama selama setahun. Gitu. Itu jadi, konsep bisnisnya ya? Konsep bisnisnya itu. Jadi itu yang saya bawa akhirnya di 2012 ke Indonesia. 2012 Anda kembali ke Indonesia. Saya kembali ke Indonesia, saya fokus di Butterfly Republic. Kemudian untuk mempromosikan istilahnya konsep yang saya punya banyak sekali dibantu oleh media termasuk mas-mas ini, terima kasih ya udah mengundang saya. Ini merek Republik Kupu-Kupu ya begitu ya? Republik. Ini ada maksud apa ini Mbak di balik nama ini sebenarnya? Merek ini gimana nih? Saya sih berpikir simpel aja saya orangnya. Jadi waktu saya tinggal di Jepang, saya di Indonesia, saya harus pulang pergi saya kayak butterfly gitu. Udah itu aja sih. Terus saya Republic karena saya ingin mengumpulkan sesuatu yang indah-indah di mana semua orang bisa menikmati dan itu aja sih. Just simple as that. Nah, Mbak Dini, model pemasaran yang mengandalkan BlackBerry Messenger itu sampai saat ini masih Anda pakai atau Anda sudah punya terobosan lain, cara pemasaran lain yang mungkin lebih untuk untuk melebarkan sayap pemasaran Anda begitu? Ya, kita ada website sekarang www.butterfly-republic.com. Kemudian bisa kontak kita juga di 021 579 339. Kemudian kita juga menggunakan sosial media sekarang. Jadi nggak bisa dipungkiri kita sekarang pakai sosial media. Kita ada Twitter juga Butterfly Rep. Kemudian kita ada Facebook. Dan lain-lain sih. Kita juga bekerja sama Facebook, Twitter begitu ya, Pet dan seterusnya. Pet mungkin lebih private ya karena cuma 150 orang. Nah, kalau yang lain saya juga sering menghadiri event kayak misalnya kayak gathering, sosialit ya, di Jakarta begitu ya. Mau nggak mau kita harus terjun ya, walaupun mungkin saya agak kurang secara pribadi, saya kurang cocok sebenarnya untuk istilahnya dengan berbaur dengan komunitas high class gitu ya. Bapak istilahnya bersosialisasi dengan mereka, dengan para ibu-ibu pejabat itulah. Tapi tidak bisa dipungkiri dari mereka lah saya banyak belajar tentang sesuatu yang baru, tentang sesuatu yang istilahnya sedang in saat ini, lebih happening saat ini. Kemudian di mana saya bisa belajar mengenai berapa sih harga di market tuh, apa sih mereka lagi ngomongin apa sih, terus udah gitu dari seleranya tuh bagaimana, karena mereka lah yang istilahnya menyetir market gitu secara tidak langsung. Gitu. Dengan mereka sering tampil di TV gitu kan. Itu salah satu caranya ya untuk melebarkan sayap pemasaran Anda, menembus komunitas-komunitas berkelas itu tadi ya. Tapi kalau boleh tahu untuk harga produknya sendiri berapa, Mbak? Mulai dari berapa sampai berapa ini tas kita, yang Anda untuk
jual? Untuk konsep to 424 itu kita dibagi per 3 kelas. 10 juta, 20 juta untuk kelas silver, 20-40 juta untuk kelas gold, 40-60 itu untuk kelas platinum. Jadi sistemnya member begitu? Iya, membership. Dan per kelas itu kita startnya dari membernya dari 500.000 sampai 2 juta per bulan. Nah, untuk penjualan kita juga trading. Nah, itu bisa mencapai mungkin lebih dari angka yang saya sebutkan tadi. Gitu. Jadi ketika pertama kali mendaftar sebagai member, ini apa yang dilakukan para member ini? Apa yang harus dilakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka mengisi formulir untuk membership, kemudian mereka memberikan informasi KTP, kartu kredit, karena untuk background check ya kita juga harus cek kalau misalnya mereka punya kartu kredit kan kita secara tidak langsung mereka sudah melewati istilahnya inilah pengecekan. Kemudian mereka memberikan tasnya 2, saya cek apakah originalitasnya juga saya harus yakin benar ya. Kemudian setelah itu udah simple, mereka bayar. Mereka bisa langsung gonta-ganti 24 kali. Jadi ini Butterfly Republic ini perusahaan Anda, sementara Anda memasarkan berbagai macam aneka produk tas bermerek begitu? Betul. Oke, baik. Nah, Mbak Dini, bisa Anda ceritakan kendala-kendala usaha apa saja yang Anda alami ya, jatuh bangunnya seperti apa? Setelah berjalannya waktu itu saya merasakan sekali bahwa perilaku konsumtif masyarakat Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi saya merubah mindset orang itu tidak mudah. Tantangan yang menurut saya paling berat. Jadi mereka itu saya mencoba untuk memberikan solusi nih ke mereka nih. Halo, kamu nih ada solusi nih. Kamu bisa tampil cantik, tetap keren gitu dengan gaya dan private loh, tidak ada kerahasiaannya terjaga. Tapi tetap aja mereka merasa aduh aku pengen punya, aku pengen beli, aku pengen istilahnya gue pengen membuktikan kalau gue punya duit gitu. Kadang-kadang tanpa mereka sadarin mereka itu sudah menghabiskan uang mungkin sampai hingga ratusan juta gitu. Yang seharusnya mereka bisa investasikan lagi di tempat lain. Jadi sebenarnya tantangan yang saya hadapi sekarang yaitu merubah mindset orang supaya melihat ini sebagai solusi yang mereka butuhkan. Gitu. Gitu aja sih. Nah, Mbak Dini mungkin bisa Anda bagi ya nilai-nilai atau prinsip-prinsip bisnis kewirausahaan yang Anda yakini ya untuk mengelola usaha ini ke pendengar kita. Hal-hal apa saja yang biasanya Anda pegang selain tadi trust tentunya ya, kepercayaan udah pasti itu nomor konsumen. 1. Yang lainnya seperti apa ini bisa Anda sampaikan? Pertama trust, kemudian yang kedua apa yang kita janjikan itu harus kita berikan dengan baik ya. Maksudnya istilahnya balik lagi ke trust ya, karena itu istilahnya sedikit aja apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita lakukan itu akan merubah langsung perilaku klien kita ke kita gitu. Ya itu yang kedua. Terus yang ketiga ya kerja keras gitu. Ya bagaimanapun juga kalau kita memulai satu usaha, kita berpikir aduh aku harus punya modal dulu nih misalnya itu gitu. Biasanya modal masalah. Aduh kalau harus punya modal, kalau nggak punya modal aku nggak bisa bisnis gitu. Padahal itu salah besar menurutku. Yang harus kita punya adalah keberanian untuk keluar dari convenience lingkungan zona nyaman kita. Pada saat kita udah kerja, kita udah merasa sangat nyaman dengan mendapatkan gaji, terus kita harus keluar gitu. Karena saya sendiri dulu 13 tahun lah totalnya itu di finance. Saya udah istilahnya udah merasakan asam garam kerja gitu. Tapi saya harus akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari zona aman saya gitu, zona nyaman untuk mendirikan Butterfly Republic. Dari karyawan jadi bos sekarang ya. Masalahnya bosnya juga fotokopi sendiri gitu kan, nganterin tas sendiri ya, itu bukan bos kayaknya. Nanti kita bicara soal karyawan Anda ya. Tidak mungkin pasti punya karyawan ini. Oke, baik. Dan saudara, Anda masih bersama obrolan ekonomi dari KBR 68H. Kita tengah berbincang tentang menangguk
ceruk penggila tas bermerek begitu. Dan kita masih berbincang bersama Mbak Dini Indra, ini pendiri sekaligus pengelola usaha Butterfly Republic. Ini sebuah perusahaan yang menggeluti usaha jual beli begitu ya Mbak ya. Membership tas bermerek. Anda kami undang untuk berinteraksi dengan Mbak Dini. Silahkan Anda bergabung di mana, Dim? Di line bebas pulsa kami di 0800 140 3131 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat SMS ke 0812 1188 181 dan jangan lupa cantumkan nama dan lokasi singkat Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Bro, yo, kita ini kan temenan. Iya, gue ngerti. Makanya, kapan lagi kita bisa kaya? Boleh deh, tapi gue pikir-pikir dulu ya. Alah, mikir apa lagi? Ya gue pikir resikonya dong. Yang pasti resikonya, lu bakal kaya mendadak. Bisa cash mobil, DP rumah. Tapi halal nggak nih? Ya ampun, hari gini lu masih mikir halal haram. Iya. Kalau lu happy, halal dong. Ngomong-ngomong, satu lagi selain gue. Ada deh. Yang gue minta cuma tanda tangan lu. Formalitas, gue jamin aman. Pan, makasih banget lu udah hubungin gue ya. Memang lagi butuh uang nih. Bulan depan bini gue ngelahirin. Tapi yang ini, sumpah deh, ini bukan gue banget. Sorry banget, gue nggak bisa. Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh program Reformasi Hukum KBR 68H. Buka. Ya saudara, Anda masih menyimak obrolan ekonomi bersama KBR 68H dan di studio masih bersama dengan Mbak Dini Indra, yaitu pendiri Butterfly Republic. Mbak Dini, saya ingin bertanya, tadi Anda sempat mengatakan keluar dari zona nyaman untuk bisa memulai usaha ini. Ini keberanian apa yang Anda yang menginspirasi begitu ya, untuk keluar dari zona nyaman. Terkadang kita pada saat kita bekerja untuk passion itu beda ya rasanya. Bener. Iya kan. Kalau kita udah suka banget gitu, kadang-kadang kita udah lupa waktu gitu. Kalau kerja malah kadang-kadang saya merasa, aduh kok saya lebih keras ya kerjanya dibanding pada saat saya jadi karyawan. Tapi saya tidak merasa capek sama sekali karena saya kerjanya dengan passion gitu. Karena saya suka sekali gitu. Dan itu yang menguatkan saya dan saya percaya bahwa apa yang saya lakukan itu akan berhasil. Itu juga sih poinnya. Kita harus punya mindset bagaimana kita berpikir positif gitu. Tidak semua orang seberani gitu begitu saja meninggalkan zona nyamannya ya. Anda juga pernah bekerja di berbagai perusahaan besar ya. Iya. Dan untuk modal sendiri saat itu Anda perlahan demi perlahan mengumpulkan atau mengalir begitu saja, Mbak Dini? Saya modalnya 0. Oke. Kan saya waktu itu 2010 saya sama sekali nggak punya saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli tasnya karena yang mengirim tasnya kan si pembeli ya. Gitu. Even pada saat saya membuat konsep ini pun juga saya hanya sekedar ide gitu. Saya punya ide karena saya mendengarkan customer saya. Apa yang mereka inginkan itu sih. Jadi pada saat saya punya ide, saya punya konsep, saya coba untuk ambil kesimpulan setelah saya melakukan riset tentunya gitu kan. Saya tanya selama setahun, saya tanya-tanya customer saya yang lain dan mereka mengatakan ini ide yang sangat luar biasa gitu. Setelah itu saya memberanikan diri, oke, saya pulang ke Indonesia. Gitu. Pada saat itulah akhirnya saya akhirnya sampai sekarang Butterfly Republic berdiri. Sudah hampir 4 tahun begitu ya, Mbak Dini ya. Saat ini karyawan berapa total? Kita masih bertiga sih. Jadi menurutku tidak perlu banyak, semakin sedikit semakin bagus. Dan gitu. semakin besar ininya. Ini diperoleh begitu ya. Bertiga. Tidak perlu banyak bayar karyawan. Saya sendiri juga nggak apa-apa sebenarnya. Baik, Mbak Dini, kita terima dulu penelpon. Saat ini bersama kita Pak Rama atau Pak Rahma ini di Banjarmasin, Kalimantan. Selamat pagi Pak Rama. Selamat pagi Bung Dimas dan Bung Taufik. Iya, silakan. Silakan Bung Rama. Begini, untuk
apa namanya tuh Mbak Dini, karyawan-karyawannya atau apa sejumlah apa yang ada di Butterfly Republic itu ada juga dari Banjarmasin orang-orangnya. Maksud Anda distributor atau apa nih? Ya, semuanya. Oke, baik. Dan apa bisa didapatkan di Banjarmasin produk-produknya? Oke, baik. Itu saja Pak Rahmat. Itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Ya Mbak Dini, terkait dengan pemasaran, sistem pemasaran yang Anda lakukan ini, apakah Anda punya agen atau distributor di daerah-daerah atau terpusat seperti Anda ya? katakan tadi itu sistemnya ya ada uang kemudian nanti barang dikirim begitu? Untuk penjualan tas itu kita sampai ke luar negeri maupun ke seluruh Indonesia. Oke. Jadi kita bisa kirim gitu. Tapi untuk membershipnya sendiri yang 2424 kita sebagai pilot projectnya masih di Jakarta. Gitu. Jadi kita memang sedang fokus untuk market Jakarta dulu. Tapi untuk jual beli tas sih kita sampai mana aja. Sampai mana? Untuk jual beli tas ini. Iya. Oke. Dan untuk tadi kan untuk masuk sebagai member harus menyerahkan 2 tas begitu ya. Nah, ini 2 tas ini apakah menjadi hak milik mereka atau bagaimana sistemnya untuk 2 tas ini? Itu tetap milik mereka. Jadi di saat membership itu akan berakhir, ya akan dikembalikan ke mereka. Jadi sebenarnya apa yang mereka modal mereka tuh juga cuman membership fee. Ada jangka waktunya begitu Mbak Dini? 1 tahun. 1 tahun. Dan setelah 1 tahun atau ketika habis kontrak akan diperpanjang lagi? Ya bisa diperpanjang atau kalau mereka mau stop ya tinggal kita kembalikan. Totalnya mereka mendapat berapa tas satu member itu? Misalnya yang 24. silver Jadi misalnya 24 gini ya. Modal mereka misalnya 10 juta. Berarti kan 2 tas 20 juta. Sedangkan membership fee-nya 6 juta karena 500.000 per bulan. Iya kan setahun. Berarti totalnya 26 juta. Kemudian mereka bisa menggunakan 24 tas lainnya di kelas yang sama. 240 juta kan, yang seharusnya mereka keluarin gitu. Nah, ternyata mereka tuh hanya mengeluarkan 26 juta. Jadi kan sisanya 214 juta itu kan sebenarnya istilahnya bisa dialokasikan ke investasi yang lain. Jadi mereka dengan modal 26 juta bisa bergaya seperti punya uang 240 juta. Oke. Gitu, gonta-ganti aja gitu. Tas itu. Dan ini rahasia loh, terjaga gitu. Kalaupun orang bilang itu mungkin tas saya, ya sekarang gini, satu tas itu produsen tas itu memproduksi tasnya itu terbatas, banyak gitu. Banyak, dan warnanya juga sama gitu. Jadi orang juga bingung juga kalau itu bilang itu tas saya atau. Dan jadi tidak mungkin misalnya member A memakai tas yang pernah dipakai oleh member B. Mungkin dong. Mungkin saja. Iya, karena kan berputar iya. gitu. 2 tas ini yang berputar atau gimana? Berputarnya. Jadi istilah gini, dengan mereka ganti nggak usah 24, ganti sekali aja. Itu udah untung. Dan iya itu, kan? Dan iya itu dong. pasti yang terbaru ya, merek yang terbaru. Iya, ya? Gini. Edisi yang terbaru maksud saya. Iya, edisi. Misalnya kita lihat juga jangan yang lama karena kesian member yang lain dong. Kan mereka pingin juga dong pakai yang baru kan. Gitu. Maksudnya istilahnya model yang update lah iya, gitu. Betul. Jadi contoh nggak usah 24 deh, 1 kali ganti aja padahal modal mereka kan 6 juta misalnya. Mereka udah bisa pakai tas yang harga 10 juta lainnya. Jadi istilahnya udah untung 4 juta gitu. Sebenarnya secara investasi mereka udah langsung cuan di depan gitu kalau istilahnya orang dagang kan. Gitu. Apalagi 24 kali gitu. Untungnya udah 214 juta. Berapa total member saat ini Mbak Dini? Kita masih berjalan di angka 50-an member. Mungkin memang menurut saya itu nggak signifikan gitu. Tapi ya itu saya sih percaya bahwa ini hanya sekedar waktu aja. Gimana caranya orang merubah mindset mereka bahwa ini merupakan solusi buat mereka. 50-an ini hanya di Jakarta Mbak? Di Jakarta. Gimana? Semua di Jakarta. Semua di Jakarta. Tidak ada yang sampai di daerah begitu. Kita masih ada keinginan untuk membuka di daerah gitu. Karena memang setelah banyak media yang liput segala macam, banyak orang daerah yang telepon gitu. Cuman untuk membuka di daerah itu kita harus buka sendiri lagi gitu, karena untuk pengiriman tasnya atau mungkin dan menurut saya selera daerah dan selera per kota Surabaya, Makassar, Balikpapan, Jakarta itu beda seleranya. Jadi kita nggak bisa kasih barang yang sama juga.
Iya. Target marketnya ini kan apa? Target pemasarannya konsumen yang Anda bidik ini kelas atas begitu ya, Mbak Dini? Menurut saya, menengah ke atas. Menurut saya malah saya punya konsep 424 ini untuk kelas para wanita pekerja ya, yang sekiranya sebenarnya bisa beli tapi kayaknya sayang ya gitu loh beli untuk sesuatu yang konsumtif gitu. Dan itu cukup besar ya, ceruk pasarnya. Malah lebih besar dibanding yang kelas sosial yang atas. Kelas sosial atas saya hanya belajar dari mereka, gitu. Mereka sendiri ada sih beberapa yang menginginkan untuk dibikin kelas yang lebih tinggi lagi gitu, dengan harga yang lebih mahal. Cuman ya itu kita pelan-pelan lah kita jajaki marketnya. Dan untuk saat ini dari 50 member tadi ada berapa tas yang sudah dimiliki Mbak Dini? Di tempat kita itu sekitar 80-90-an gitu. Dan ini diputar dengan 50 member tadi ya atau gimana? Iya. Oke. Baik, kita undang kembali pendengar yang menyimak program obrolan ekonomi kali ini. Silahkan saudara, Anda bisa bergabung di line telepon bebas pulsa kami 0800 140 3131, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan komentar Anda melalui pesan pendek di 0812 118 8181. Jangan lupa cantumkan nama dan lokasi singkat tempat tinggal Anda. Kami juga buka line telepon buat Anda pendengar di Jakarta dan sekitarnya di nomor 0857 1044. Silahkan Anda bisa bergabung. Tema kita kali ini seputar peluang usaha tas bermerek begitu ya. Dan kita tengah berbincang dengan Dini Indra, pendiri Butterfly Republic. Dan ya Mbak Dini, selama 4 tahun kurang lebih ya Anda menggeluti usaha ini, adakah misalnya peristiwa yang atau konsumen Anda begitu yang tidak punya perilaku yang baik begitu ya, karena ini kan sistemnya kepercayaan kan, trust begitu. Misalnya ada penipuan begitu dari mereka, atau mungkin tasnya dibawa kabur dan dia tidak membayarkan atau melaksanakan kewajibannya gitu, membayar uang sesuai dengan perjanjian usaha atau bisnis Anda ini. Kalau saya sendiri pribadi untuk untuk konsep 2424, mereka itu kan memberikan tasnya 2 di saya. Jadi yang keluar 1. Jadi otomatis yang 2 itu jadi semacam jaminan. disita begitu, jaminan ya. Bukan disita. Jaminan. Kalau disita berarti udah pasti milik saya. Jadi ini jaminan. Jadi secara logika, psikologi mereka juga akhirnya menjaga dong. Jadi hati-hati sekali pakainya, karena kalau misalnya ada apa-apa kan yang 2 buat saya. Benar. Untuk ngeganti si pemilik juga. Jadi itu ada syarat dan ketentuan gitu ya. Nah itu kalau lecet sedikit, misalnya gimana itu? Nggak apa-apa. Jadi gini, misalnya Mas punya tas atau Mas punya mobil, kalau pakai sendiri aja lecet, gimana dipakai orang gitu kan? Betul. Iya kan. Jadi kita udah siap dengan resiko-resiko itu. Kalau memang istilahnya dengan mereka ganti 1 aja udah untung, sebenarnya nggak apa-apa lah yang 2 udah bisa ikhlas. Maksudnya istilahnya dipakai dengan yang lain gitu. Jadi istilahnya gimana ya, mereka sudah secara psikologi juga menjaga itu dengan baik gitu. Dan karena kita juga akan ngejagain milik mereka juga. Kalau sampai rusak ya kita akan charge sesuai dengan kerusakannya gitu. Dan ada juga kita bersihkan, karena tanggung jawab untuk membersihkan dan menjaga itu tanggung jawab dari Butterfly Republic. Dan untuk para member ini dia kan meminjam tas. Satu kali peminjaman ini ada jangka waktu atau gimana Mbak? Kita maksimum tuh sebenarnya 3 bulan. Tapi kalau memang ternyata tidak ada yang waiting list, ya bisa lebih dari 3 bulan. Oh, ada waiting list juga gitu. Iya, kalau misalnya tasnya favorit banyak diminati oleh member lain, kan kita juga harus ngejagain jangan sampai itu hanya di istilahnya dimiliki satu member ya. aja. Tetap gitu. Harus diputar gitu. Nah, anggota atau member dari Butterfly Republic ini harus perempuan atau laki-laki juga boleh begitu Mbak? Ini Dimas kayaknya tertarik ini. Ada ya.
Jangan salah loh Mas, ada yang laki juga saya punya member begitu, 3 ya. orang dan itu luar biasa. Mereka mungkin udah pasti sih, bukan mungkin, mereka cinta sekali dengan istri atau pacarnya ya. Iya. Karena mereka secara mungkin kalau laki-laki berpikir lebih simple ya. Daripada saya beliin 24 kali tas, mendingan saya beliin 2 aja. Iya kan? Jadi Bisa bangkrut ya. para suami-suami saya juga bisa beli stereo. Saya bisa beli rumah atau beli properti. Bisa ganti-ganti pula ya. Jadi kamu udah ya istriku yang cantik gitu, diem Itu aja. cukup banyak ya Mbak? Yang Yes, ada laki-laki? 3 orang. 3 orang ya. Iya. Jadi mayoritas masih perempuan Iya, ya. mayoritas masih perempuan. Oke. Dan sekarang para lelaki malah request ke saya untuk misalnya jam tangan atau Itu bisa juga? produk. Ya bisa. Kita sebenarnya konsep seperti ini kan sebenarnya bisa aja gitu. Cuma memang gimana manage-nya. Karena kita udah punya sistem yang kita bangun dari awal. Oke. Nah, untuk tas-tas ini Mbak Dini Anda peroleh masih dari Jepang atau sudah datang dari Indonesia atau mungkin dari negara lain? Kita udah dari mana-mana karena kan brandnya itu dari Eropa, kebanyakan dari Eropa sih, gitu. Eropa, Jepang, terus Amerika. Cuman memang saya sih punya keinginan sekali supaya ada produk Indonesia gitu. Bukan apa-apa ya, karena saya juga merasa produk Indonesia itu sangat bagus. Cuman memang kita harus kalah bersaing ya. Iya, cuman gimana ya caranya supaya mereka itu juga sangat berminat untuk memiliki juga. Oke, baik. Kita ke Bengkulu dulu Mbak ya. Sudah ada pendengar kita yang akan bergabung bersama kita, Bapak Fendi nih. Selamat pagi Pak Fendi, silakan Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, Mbak. Ya, Iya, silakan. selamat Ya, pagi, silakan Pak. Pak. Ini sekedar mau bertanya nih. Itu kan member ini kan selama 1 tahun. Ya, betul. Nanti untuk berakhirnya member itu barang yang dibagikan lagi itu apa baru atau yang barang yang pertama yang jadi member tersebut? Itu saja Pak Fendi. Nah, itu saja. Baik, terima kasih Pak Fendi. Baik, tapi nanti dijawabnya nanti ya Mbak Dini ya. Kita rehat dulu. Dan saudara, Anda masih menyimak program Obrolan Ekonomi, masih bersama Dini Indra, pendiri Butterfly Republic. Anda masih kami undang nanti selepas iklan, dan Anda bisa bergabung kembali setelah kita simak yang berikut. Merawat dan membesarkan anak itu bukan perkara mudah, Ayahanda. Lalu bagaimana? Keputusan Ananda sudah bulat, Ayahanda. Menikah dengan pemuda pilihan Ananda ini. Putriku, banyak pangeran tampan rupawan bergelimang harta. Tetapi kenapa engkau memilih pemuda ini, putriku? Apa tidak ada yang lain lagi? Ananda memilih pemuda ini karena dia sosok pekerja keras, penuh tanggung jawab, bisa dipercaya, dan... Ada apa, putriku? Apakah dia mengancammu, memaksamu? Ayo, katakan saja pada ayahanda, jangan ragu. Dia dengan tegas mengajak Ananda ikut program keluarga berencana, Ayahanda. Anak raja aja ikut KB. Kamu kapan? Terima kasih saudara, Anda masih menyimak program Obrolan Ekonomi KBR 68H, dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja mendengarkan acara ini. Kita tengah mengupas tema menangguk untung dari usaha tas bermerek begitu, dan masih bersama kita Dini Indra, pendiri usaha Butterfly Republic. Anda masih kami undang di 2 line telepon dan juga di line SMS. Silahkan kirimkan pertanyaan komentar Anda melalui SMS di nomor 0812-118-8181. Jangan lupa cantumkan nama dan alamat singkat tempat tinggal Anda. Tadi ada pertanyaannya dari Pak Fendi di Bengkulu. Silahkan Mbak Dini dijawab. Iya Pak Fendi. Jadi kalau misalnya tas yang pada saat membership berakhir itu yang dikembalikan ya milik Bapak. Yang 2 pertama itu. Gitu. Jadi Bapak kan kalau mau jadi member itu kan harus memberikan 2 tas.
sebagai investasi, kemudian membayar membership, terus bisa gonta-ganti 24 tas. Ya pada saat membership berakhir, yang 2 milik Bapak yang akan kita kembalikan. Dan apa namanya, ketika si member ingin menjual tas dia ini tetap bisa Mbak? Oh bisa dong, ya? Bisa. Jadi kita malah bantu mereka untuk misalnya kan kadang-kadang orang juga suka ada yang bingung mau jual tas kemana gitu kan atau gimana. Ya udah deh itu tas aku jadi investasi gitu kan, daripada di lemari juga rusak nantinya gitu, nggak ada yang rawat gitu. Ya aku juga akhirnya bisa bantu itu untuk kita tawarkan ke member-member lain atau ke customerku gitu. Nah Mbak Dini, apakah bisa dibilang usaha konsep membership yang seperti yang Anda lakoni saat ini bisa dikatakan baru di Indonesia dan sangat ini baru dan di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Jadi tidak pernah ada gitu. Yang ada adalah mungkin kalau para pendengar itu sewa menyewa ya, gitu. Cuman ini berbeda sekali gitu dengan konsep sewa menyewa. Kalau sewa menyewa mereka hanya menyewa tasnya, ya kan, untuk harian atau mungkin berapa jam aja, seperti kita sewa mobil gitu. Kalau ada kerusakan ya kita bayar insurance, ya kan, asuransinya. Iya, asuransinya. Tapi tidak ada istilahnya secara psikologi memiliki tas tersebut gitu. Kalau kita ini apa yang mereka pakai itu ya mereka seperti yang mereka punya, karena mereka kan juga menjaminkan 2 tasnya dengan nilai yang lebih besar gitu. Jadi mereka juga istilahnya ya harusnya mereka merasa memiliki ya gitu. Artinya belum ada lawannya nih Mbak ya? Belum ada sama sekali. Itu ya, makanya kita membuka market ini nih ya. Makanya terima kasih nih. Jadi pemainnya ini bisa dikatakan bisa dihitung dengan jari ya, untuk di Jakarta saja misalnya Mbak Dini. Sepengetahuan Anda seperti belum apa? Belum ada sih sepertinya. Kita satu-satunya yang memberikan solusi untuk para wanita supaya bisa tampil cantik dan gaya dengan cara yang smart dan tidak konsumtif. Dan gonta-ganti begitu ya, bisa tas bermerek begitu. Iya. Ini lalu Butterfly Republic ini bisa mendapat keuntungan nih dari mana Mbak? Dari sini kita mananya? Dari membership fee sama dari tradingnya, dari jual beli tasnya. Nah, fee-nya itu berapa? Yang tadi kita per bulannya dari 500.000 sampai 2 juta per bulan. Gitu. Dengan fee sejumlah itu berapa omset yang Anda peroleh per bulan mungkin? Rata-rata saja. Ya sekarang gini, kita udah berjalan 1 tahun 2 tahun lah dengan member sekitar 50 memberan ya. Jadi terus banyak dari kita member yang masuk ke platinum. Jadi bisa dihitung sendiri ya berapa. Gitu aja sih. Nah itu berapa rata-ratanya? Agak sulit bisa ya Mas. Kalau dibilang petugas pajak ini. Yang pasti mungkin gak segede yang lain sih. Namanya juga masih startup kan. Mbak Dini, dari sekarang kan sudah ada punya 80 sampai 90 tas begitu ya. Iya. Dan ini bagaimana? Dan kan itu bukan punya kita loh, itu kan punya member, mereka taruh gitu. Bukan modal. Itu yang jaminan tadi. Jaminan ya. Nah itu artinya ketika member melihat, oh ini kayaknya tas saya udah nggak update lagi nih, artinya bisa Mbak Dini bisa membantu jual begitu Mbak ya? Iya bisa juga. Oke. Nah Mbak Dini, untuk tentu Anda ingin dong tiap tahun jumlah member bertambah. Betul. Ya. Nah kiat atau cara seperti apa yang Anda lakukan untuk menggait konsumen baru? Mungkin misalnya door to door atau seperti apa? Atau masih mengandalkan media sosial atau bagaimana? Kalau sekarang kita masih istilahnya bukan door to door ya, istilahnya one by one lah gitu ya. Mendatangi langsung konsumen. Iya, cuman menurut saya itu cara yang kurang efektif gitu ya. Jadi saya lagi berpikir bagaimana mungkin ya mengundang juga para pengusaha lain khususnya untuk menjadi pihak ketiga. Istilahnya contohnya gini, misalnya bank ya, bank itu kan ada tuh istilahnya memberikan hadiah-hadiah istilahnya dalam bentuk gadget gitu, harganya mungkin sekitar 3 juta, 4 juta atau mungkin ada 6 juta. Ya karena dengan gadget yang cuma 6 juta, mereka cuma dapat 1 gadget. Kenapa sih nggak mereka istilahnya memberikan membershipnya kita dengan harga 6 juta juga, tapi memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada para nasabahnya gitu. Itu kan
jauh menyenangkan para nasabah gitu dibanding hanya dengan memberikan satu gadget. Ya mungkin para nasabah yang mendapatkan hadiah udah punya gadget juga gitu. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada sesuatu yang out of the box gitu. Jadi saya juga istilahnya menginginkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk memasarkan membership dari Butterfly Republic. Ini bisa dibilang MLM begitu atau gimana? Bukan MLM, jadi istilahnya ya kalau gini, saya masih terbuka sekali dengan banyak ide, dengan banyak konsep. Cuman memang kalau memang memungkinkan ya kita simple aja. Kalian memberikan membernya kita, terus langsung otomatis si nasabah langsung gonta-ganti tas. Gitu aja sih, as simple as that. Oke, baik. Dimas, silakan Dim. Mungkin ada pertanyaan lagi yang masih ingin disampaikan. Ya Mbak, soal ini Mbak, tadi Anda katakan bahwa salah satu cara untuk memasarkan produk Anda ini lewat media sosial ya. Nah, ini seberapa besar kontribusi media sosial ini ikut menyumbang usaha Anda untuk menggait konsumen baru dan tentunya juga untuk meningkatkan cash flow gitu ya. Iya, jadi nggak bisa dipungkiri kita sekarang udah main di sosial media lah. Jadi apapun gitu untuk menginformasikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu melalui sosial media. Jadi dengan sosial media kita juga akhirnya bisa membranding juga gitu nama kita. Jadi kalau misalnya kita ada informasi mengenai program atau istilahnya bonus ini itu gitu kan, ya kita pakai sosial media dan impactnya sih luar biasa ya. Jadi dan itu nggak cuma Jakarta gitu, bisa sampai ke seluruh Indonesia maupun di luar negeri gitu aksesnya. Iya betul. Untuk selama ini Mbak, untuk member yang sudah ada ya 50-an orang ini, bagaimana kiat untuk tetap menjaga mereka begitu? Apakah ada suatu event khusus dari Butterfly Republic atau gimana? Kita nggak bisa bikin event khusus karena kan private confidential. Nah itu jadi sangat dijaga ya kerahasiaan jadi kita dari sangat menjaga members. Sekali kalau bisa ya nggak usah saling ketemu. Kenapa itu Mbak? Mengapa penting ini private buat iya, karena konsumen kerahasiaan ini? Itu ya itu balik lagi ke psikologi orang Indonesia. Bagaimanapun juga mereka itu masih punya istilahnya pride ya, harga diri gitu. Mereka pingin gitu gonta-ganti tapi nggak mau diketahui bahwa itu bukan milik mereka gitu. Even saya tawarkan 24 aja, kadang-kadang mereka gantinya mungkin cuma 6 kali atau 10 kali karena nggak mau terlalu sering juga kelihatan gonta-ganti tas kan. Gitu. Jadi memang kiatnya saya ya saya sediakan satu media website saya itu dengan sistem yang sudah saya bentuk sedemikian rupa supaya memudahkan mereka untuk mengakses. Gitu. Itu aja sih. Kemudian kalau mereka mau datang ke tempat kami, ya itu harus berdasarkan janjian dulu gitu supaya nggak bentrok. Nah, saya juga selalu misalnya update misalnya tas-tas terbaru atau misalnya informasi apa yang sedang terus saya juga just say hi ke mereka gitu. Ya simple sih, masih personal banget tapi kalau masih 50 masih oke gitu. Mungkin kalau udah lebih besar lagi kita akan pikirin cara yang lain. Tapi selama peminjaman member gitu, apa dari Republic Butterfly ini tetap aktif untuk menghubungi si member atau bagaimana? Lepas kontak saja atau gimana, Mbak? Ya kita ya itu melalui website kita udah otomatis sudah semua udah terupdate. Kalau misalnya ada produk baru, ada istilahnya tas baru, ada program baru, itu semua melalui website dan itu langsung automatically ke email mereka gitu. Jadi kita udah nggak bisa memungkiri bahwa IT itu sekarang udah sangat membantu bisnis ya. Jadi kita tidak boleh istilahnya pelit-pelit untuk mencoba berbagi informasi dan invest di situ gitu. Karena bagaimanapun juga itu yang akhirnya membuat para member nyaman gitu karena merasa diperhatikan. Nah, profil member tadi diantaranya Anda sebutkan kelas pekerja ya, dan juga kaum sosialit begitu yang ada di Jakarta. Ini kebanyakan teman-teman dekat Anda atau kebanyakan justru malah bukan? Justru saya nggak ada banyak
dari customer saya yang belum pernah ketemu gitu dulunya gitu. Tapi setelah saya di Jakarta ya otomatis saya ketemu kan. Jadi jadi tular gitu ya, dari mulut ke mulut atau membaca website usaha Anda ya. Ya itulah tipping pointnya di situ kan. Jadi memang ternyata itu yang membantu saya untuk bisa memasarkan atau mensosialisasikan konsep Butterfly Republic. Oke, baik, kita kembali istirahat dulu Mbak Dini. Dan nanti kita masuki segmen terakhir. Anda masih kami undang saudara yang menyimak program ini, silakan Anda bisa bergabung di line telepon bebas pulsa di mana Dim? Di 0800 140 3131. Anda yang ada di Jakarta bisa hubungi kami di 857 1044 dan juga Anda bisa mengirimkan pesan singkat ke 0812 1188 181. Jangan lupa cantumkan nama dan lokasi singkat Anda. Ya, dan kami kembali setelah kita simak iklan berikut. Macet terus, gak sampai-sampai rumah. Sabar kali. Bosan. Ngebul aja. Ngebul? Asap kenapa tuh ngebul? Ngebuletin sore aja. Rangkaian berita terkini dari dunia ekonomi, politik, sosial, hukum, olahraga, dan internasional. Juga berita daerah dari Aceh sampai Papua. Ratusan pucuk senjata api ilegal di Saudara perusahaan pupuk milik Badan Usaha di laporan utama 5 menit tentang peristiwa di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sex work are what most transgender people in Pakistan end up doing. Sekilas wayang ini. Buletin Sore KBR 68H, Senin sampai Jumat jam 4 sampai setengah 5 sore waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR 68H di kota Anda. Buletin Sore, lebih pas dan mantap menemani segala aktivitas sore hari Anda. Ngebentuk bisnis juga. Oke, baik, kita kembali di obrolan ekonomi, masih mengupas tema tentang menangguk untung dari peluang bisnis tas bermerek. Ini masih bersama kita Dini Indra, pendiri Butterfly Republic. Nah Mbak Dini, ini kalau misalnya ada pendengar kita yang bertanya, ini di mana sih alamat Twitternya gitu atau Facebooknya kalau misalnya ingin tahu lebih banyak usaha yang Anda geluti ini? Twitter kita akunnya @butterflyrep. Kemudian untuk Facebook juga sama. Kemudian untuk website www.butterfly-republic.com. Kemudian bisa telepon kita juga di 021 579 333 90. Ini perusahaan Anda di mana ini? Di Bendungan Hilir, di apartemen Batavia Tower 1 kamar 3104. Karena kenapa kita pilih apartemen? Karena untuk private-nya itu. Ini sistem jam kerja atau bagaimana, Pak? Jam kerja. Satu persatu jadi Mbak Dini ya. Kalau misalnya ada konsumen ingin jadi member, datang satu persatu untuk menjaga janjian dulu. Masih janjian dulu. Atau bisa langsung akses aja ke website kita, nanti langsung bisa isi formulir dan sebagainya. Jadi gampang banget kok istilahnya. Kita udah bikin itu sistem sesuai dengan, maksudnya dengan berjalannya waktu kita perbarui terus gitu sistemnya gitu, sesuai dengan kebutuhan yang member. Iya. Prosesnya ini kira-kira memakan waktu berapa jam, berapa hari? Misalnya Dimas nih tertarik jadi membernya. Nggak nyampe 1 jam ya. Asal menyerahkan 2 tas sekaligus itu, Mbak. Semuanya udah beres gitu. Nggak nyampe sejam lah, kita semua cek udah beres, dapat bisa naruh tas 2, kita cek segala macam, bayar, kemudian langsung bisa pakai tas. Untuk tas yang jadi jaminan itu Mbak Dini dari member itu harus bermerek ya? Sesuai dengan kategori kelasnya. Nah itu dia. Jadi memang kita tidak membedakan dari merek, karena satu merek itu harganya juga variasi kan. Ada yang mahal, ada yang murah gitu. Jadi memang kita bedakan dari harga. Untuk Anda tentu sudah tahulah yang mana yang asli, mana enggak gitu. Bermerek KW, original dan seterusnya itu. Saya sih
Sejujurnya saya tidak mau menjadi orang yang sok tahu. Jadi ada ahlinya nih. Jadi karena saya tidak pernah sekolah untuk apalagi punya sertifikat untuk membuktikan ini asli atau palsu. Tapi saya berusaha bahwa mengurangi kemungkinan untuk menerima yang palsu dengan melihat risitnya. Ya kan. Kemudian untuk brand-brand tertentu, kalau pengalaman kita langsung bisa ngelihat gitu ya. Jadi ada detail-detail yang orang awam mungkin nggak tahu gitu. Tapi ya itu kita nggak bisa bilang aku ahlinya loh, nggak bisa juga. Tapi paling tidak kalau sudah kita terima itu menjadi tanggung jawab kita yang bahwa yang mengatakan ini original atau tidak gitu. Jadi si para member yang lain juga kalau sampai terjadi sesuatu ya kita as a company, bukannya sebagai perorangan. Itulah bedanya kita dengan orang lain gitu. Kita nggak bisa semena-mena istilahnya merusak kepercayaan gitu. Karena perusahaan. Ada kasus Mbak Dini misalnya Anda temukan tas yang jadi jaminan itu ternyata tidak original, tidak asli. So far sih kita belum sih. Maksudnya karena kalaupun ada mungkin mereka nggak berani juga kali ya kasih ke kita. Agak mikir juga gitu. Tapi saya lucunya kalau itu terjadi mungkin kepercayaan Anda juga ke dia akan turun ya. Jadi atau langsung dikeluarkan gitu Mbak? Atau langsung dikeluarkan dari member atau gimana? Jangankan jadi member, saya belum tentu mereka saya terima jadi member kan. Ada saya punya pengalaman waktu dulu sebelum saya memulai usaha ini juga nih. Saya mau berbagi. Waktu saya di Tokyo itu kan ada yang toko-toko second yang saya ceritakan tadi. Saya sengaja tuh saya bawa tas yang original sama dompet. Saya sengaja beli tuh di yang katanya paling bagus deh gitu di Jakarta luar, ya kan. Saya sengaja tuh saya bawa. Saya pengen tahu nih toko asli beneran apa bohongan sih gitu kan. Ya udah saya kasih tuh ke mereka, saya bilang saya mau jual gitu. Saya bilang gitu. Terus mereka langsung ngomong dicek pakai inilah itulah, pakai kaca pembesar lah. Saya pikir wah keren juga nih orang Jepang gitu kan. Depan saya gitu cak. Terus dia memang ternyata orang Jepang itu sangat sopan. Dia bilang gini, oke, yang tasnya saya bisa terima, yang dompetnya maaf kita nggak bisa terima. Malu saya. Dia tahu ya. Dia tahu. Jadi sejak itu saya tahu bahwa kalau di sana mereka sebagai perusahaan kan mereka juga harus bertanggung jawab, nggak semena-mena kayak misalnya kita di sini kan banyak sekali tuh orang jualan melalui BB ya kan, dari orang ke orang. Kadang-kadang orang juga nggak tahu. Yang jual sih sebenarnya nggak tahu kok misalnya tidak berniat untuk membohongi si pembeli karena mungkin barang yang dia terima bukan punya dia juga, punya orang lain. Ya itu kadang-kadang yang terjadi sebenarnya di Jakarta gitu atau di Indonesia tentang proses jual beli. Nah kita sebagai company kita juga nggak berani kayak kita harus benar-benar istilahnya menjaga kepercayaan dengan melihat detailnya dari datanya, dari bentuknya gitu. Salah satu alasan yang menginspirasi Anda untuk menggeluti bisnis ini adalah sifat konsumerisme ya, masyarakat Indonesia yang di awal Anda katakan seperti itu. Nah ini seperti apa pengalaman yang Anda saat menghadapi konsumen ya yang memang konsumtif begitu? Bisa Anda jelaskan Mbak Dini konsumtifnya itu seperti apa sih? Jadi gini lucu, saya pernah ketemu saya hobi lari kan, jadi saya ketemu abis lari gitu, terus kita ngobrol nih ketemu di Bundaran HI. Terus Din gimana kabarnya? Udah di Jakarta udah. Terus gimana lagi sibuk apa? Oke, saya lagi ada konsep begini ngobrol kan. Karena dia tanya. Terus ini gitu. Dia mikir. Terus jadi lo juga jualan? Iya. Gua ada nih foto yang lagi gua mau. Langsung gini. Ini bagaimana sih, saya udah ngejelasin gitu kan sekitar 5 menit. Ya gak lama lah, saya 5 menit simple gitu. Tapi di pikirannya mereka adalah itu saya pengen beli. Saya lagi ada tas yang saya mau. Jadi bisa dibayangin kan, nggak cuma dia gitu. Jadi saya harus educate the market bahwa ini loh solusi yang kita punya. Itu contoh pengalaman sebenarnya yang simple gitu, tapi ya itu yang terjadi di masyarakat kita bahwa dan lucunya memang hal tersebut tanpa disadari emang didukung oleh
pemerintah gitu. Bayangin aja mall di Jakarta kurang banyak apalagi. Terus udah gitu jadi orang datang ke mall juga pasti pulang bawa sesuatu atau at least mereka makan atau bayar parkir kan mahal. Iya kan? Jadi hanya tidak bisa disangka bahwa kesibukan, kepenatan, mereka butuh hiburan gitu. Dari hiburan itu mereka mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan dengan membeli sesuatu. Itu yang kadang-kadang harus pelan-pelan ya dirubahnya gitu. Ya itu ya nggak bisa di ini ya. Ya bayangin aja kalau misalnya jangankan produk keluaran terbaru untuk gadget pasti yang paling laku di Indonesia kan. Betul. Bahkan ada merek ya, salah satu gadget Jakarta. Nah itu akan segera. Oh gitu ya. Wah saya nggak dikasih tahu. Mereknya nggak perlu disebutkan. Oke. Nah Mbak Dini, untuk jangka panjang, apa yang akan Anda lakukan ya untuk menancapkan kuku usaha Anda ini di pasar khususnya Jakarta ya? Seperti untuk apa? Jangka Plan panjang bisnisnya? kita terus istilahnya kerja keras maupun gigih untuk istilahnya terus mensosialisasikan, mengubah mindset orang. Even saya sendiri sampai saya tertarik untuk ngambil master psikologi loh. Karena menurut saya ini suatu perilaku yang sangat menarik gitu. Mungkin orang perilaku konsumen ya, psikologi konsumen. Iya, karena kalau saya mungkin orang lihat saya, aduh kayaknya nih orang seneng belanja. Padahal karena saya mungkin dulu backgroundnya di finance dan saya pernah di Jepang sebagai financial advisor, jadi saya tahu bagaimana susahnya cari uang kan, dan bagaimana kita harus mengelola keuangan kita dengan maksimal gitu, dengan pendapatan kita yang 100%. Ya ada baiknya kita istilahnya menghibur diri kita, menghargai diri kita dengan membelikan sesuatu yang membahagiakan kita, tapi tidak semuanya gitu. Ada cara-cara lain yang sekiranya bisa dimanfaatkan atau dikelola dengan baik gitu. Karena saya dan mungkin teman-teman semua para pendengar masih muda dan mungkin dan masih punya banyak cita-cita gitu. Pengen beli rumah, pengen beli mobil kan. Kalau semua dialokasikan untuk sesuatu yang konsumtif kan sayang. Diinvestasikan begitu ya Mbak Dini ya. Betul. Nah ada rencana juga misalnya diversifikasi usaha atau Anda fokus ke core bisnis Anda ini ke tas saja gitu loh. Untuk mendiversifikasikan ya tentunya saya juga ada bisnis yang lain. Terus saya ada kerjaan yang lain gitu, karena memang ini kan masih sampingan aja ini. Jangan-jangan. Enggak, ini kan startup. Saya juga punya kebutuhan. Jadi memang masih startup, kita harus memulai sesuatu, dan ini kita sebagai pengusaha juga harus di titik tertentu juga harus punya istilahnya determinasi tinggi gitu. Betul. Apalagi dengan konsep yang baru gitu. Membuka market itu sangat sulit. Tapi kalau kita bekerja dengan passion dan kita yakin bahwa konsep ini akan berhasil, itu akan istilahnya membantu energi positif di dalam diri kita. Yin dan yang begitu ya. Iya. Oke, baik Mbak Dini, waktu sudah mendekati pukul 9 ya, nggak kerasa. Terima kasih Mbak Dini sudah berbagi soal tips kewirausahaan dan bisnis Anda. Semoga sukses ya. Sama-sama. Di tahun ini dan juga di masa datang, membernya terus bertambah begitu. Amin. Dan semoga tadi perbincangan dengan Dini Indra saudara bermanfaat, pendiri Butterfly Republic. Dan kita jumpa lagi pekan depan ya Dim ya. Iya, betul. Dengan tema menarik lainnya. Oke, baik. Akhirnya saya Taufik Wijaya dan saya Dimas Rizky, kami undur diri. Salam.